ketiduran padahal laptop sudah di depan itu depan saya, tapi pas on time tadi sempat balas chatnya komedinya. Setelah itu saya ketiduran gitu, jadi saya karena ini memang sedang puasa gitu ya, ngantuknya luar biasa apalagi dengan suasana yang sangat panas ini ya. Kita mulai aja perkuliahannya. Kita kembali lagi ke multimedia retrieval information system. Ini saya tes dulu apakah ada orang yang mendengarkan. Ya, ada Pak. Oke. Langsung aja, saya santai aja ya sambil mengajarnya. Kalau kalian ada pertanyaan langsung ditanyakan, dan yang belum absen tidak bisa absen dulu. Oke. Nah, untuk materi yang modul ke-9 ini membahas tentang scraping data teks ya. Jadi data multimedia itu banyak sekali ya. Ada teks, ada audio, ada video dan seterusnya. Nah, kalau kita fokusnya kepada data teks terlebih dahulu di materi ini. Nah, insya Allah mungkin di minggu depan kita akan scraping data yang lainnya, entah itu data image atau mungkin data video dan seterusnya ya. Nah, untuk saat ini kita fokusnya di data teks terlebih dahulu. Nah, sehingga ini mungkin lebih kalau saya lihat ini lebih cenderung ke kayak workshop atau mungkin praktikum gitu ya. Sehingga kita akan benar-benar mencoba toolsnya. Ada 2 tools yang nanti digunakan. Yang pertama adalah Beautiful Soup dan juga Scrapy gitu ya. Dan 2 ini base-nya itu dasarnya itu adalah data spasial. Fokusnya adalah Python gitu ya. Jadi minimal kalian ada Python, atau kalau nggak gitu kalian ada kuota sehingga bisa menjalankan Google Colab ya. Kalau Python berarti kalian jalankannya offline, komputer kalian bebas menjalankan kapanpun selama komputer kalian hidup ya. Beda dengan Colab gitu ya. Kalau Colab itu Google Colab kalian harus ada kuota internet, tetapi library-nya insya Allah sudah lengkap. Kalian tidak perlu install, tidak perlu yang lain-lainnya, tinggal jalankan. Nah, jadi ada kelebihan dan kurangnya masing-masing. Kalau kalian komputer kalian bagus, kalian bisa menggunakan Anaconda pakai Python itu. Kalau misal kalian punya kuota banyak, kalian bisa langsung lebih gampang pakai Google Colab. Nah, itu catatannya kalau Beautiful Soup. Tetapi kalau untuk Scrapy saya sarankan offline ya. Karena apa? Karena kalau yang online itu nanti agak kesusahan. Kalau di Google Colab itu extensionnya IPYNB gitu ya, .IPYNB, dan itu jalannya cuma Beautiful Soup atau mungkin perintah-perintah Python yang sederhana. Tapi kalau framework yang itu gabungannya dari beberapa file Python gitu ya, atau mungkin beberapa file source code gitu ya. Nah, itu Jupyter Notebook itu tidak bisa menghandle, atau mungkin Google Colab itu tidak bisa menghandle gitu. Jadi Google Colab itu sebenarnya Jupyter Notebook yang online yang dimiliki oleh Google gitu ya. Sehingga mau nggak mau kalian harus ada Anaconda yang nanti digunakan untuk pemrosesan tugas, atau mungkin ekstrim yang nanti ada untuk UAS gitu ya. Jadi nanti UAS-nya pasti menggunakan salah satu dari ini. Nah, yang pertama kita membahas tentang Beautiful Soup ya. Beautiful Soup dan itu kaya sekali dengan library. Kalian tidak perlu membuat dari awal. Kayak gini, kalau kalian mau masak, kalian sudah ada kompornya. Kalian tidak perlu
membuat kayu, terus kalian putar-putar antara kayu, atau kalian membuat percikan api gitu ya, kayak di zaman purba. Tidak perlu seperti itu. Kalian cukup hidupkan kompornya, LPG-nya ada, sudah hidup kompornya. Kalian tidak perlu membuat dari kayu dulu. Nah, Beautiful Soup ini sama, jadi dia itu kayak sudah ada kompornya, sudah disediakan library pendukungnya, dan kalian tinggal masak saja. Kalian tidak perlu seperti zaman purba yang menggesek-gesek kayu dulu, terus pakai ranting-ranting, daun-daun yang kering. Tidak perlu seperti itu. Beautiful Soup ini ya seperti tadi ya, seperti kompor yang sudah siap kalau kalian mau gunakan untuk memasak. Nah, requirement-nya di sini ada beberapa. Salah satunya ada Anaconda, ada Jupyter Lab. Ini disalahin ya, Jupyter Notebook, karena Jupyter Lab sama Jupyter Notebook itu berbeda. Jupyter Notebook itu Jupyter Notebook kalau di online kan ya tadi Google Colab gitu ya. Tapi itu punyanya Google. Nah, di sini kalau kalian mau menggunakan Python saja tidak ada permasalahan. Kalian tidak pakai Anaconda, tidak pakai Jupyter Notebook, kalian coba pakai Python saja sudah bisa. Sehingga Jupyter Lab atau Jupyter Notebook di sini nanti itu sebenarnya opsional. Nah, terus selanjutnya yang dibutuhkan adalah Beautiful Soup. Nah, ini kan library-nya, karena ini temanya dibahas saat ini adalah Beautiful Soup. Sehingga nanti pasti butuh Beautiful Soup sama Python. Nah, terus saya tambahkan di sini Git, gitu ya. Karena kalian sebagai orang informatika yang di situ minimal itu paham istilahnya itu library, tools. Nah, ini saya biasakan untuk menggunakan Git. Ya. Nanti terserah kalian bisa pakai Git desktop atau mungkin Git langsung yang di webnya. Ya. Jadi semisal, tapi itu nanti fungsinya apa? Fungsinya untuk mengumpulkan Scrappy. Karena kalau Scrappy itu filenya kan banyak, gitu ya. Jadi agak susah. Kalau kalian pakai GitHub ini, nah semisal ini adalah framework Python. Ini. Nah, jadi nanti isinya itu banyak, ya. Jadi ada my set, ini apa isinya, dan bla bla bla. Ini kan Python. Nah, Scrappy itu formatnya seperti ini. Jadi kumpulan file, gitu ya. Nah, tapi kalau untuk Beautiful Soup ini cukup satu file saja sudah dia jalan. Ya, karena Beautiful Soup ini sederhana, gitu ya. Jadi kalau semisal dibuat tingkatan, Beautiful Soup ini easy, gitu ya. Kalau kalian main game itu kan ada levelnya easy. Nah, kita bahas dulu Beautiful Soup yang levelnya easy. Setelah itu levelnya yang normal, gitu ya, Scrappy. Nah, untuk selanjutnya nanti ada Selenium dan yang lain-lainnya, headless, Chrome dan lain-lainnya, itu levelnya advance, gitu ya. Nah, kita fokusnya di dua ini dulu. Kalau kalian sudah qualified, sudah bisa ini, baru kita akan bahas Selenium. Tapi kalau nggak bisa, kita fokusnya di sini aja. Ini sih, ketika kalian sudah paham dua ini, insya Allah mungkin sudah dikatakan sudah menguasai lah untuk pengambilan data multimedia. Nah, masih belum nanti pemrosesan, gitu ya. Jadi nanti ada urutannya. Jadi yang saya ajarkan ke kalian ini yang pertama adalah pengambilannya, terus yang selanjutnya adalah pemrosesannya. Oke. Nah, untuk contoh-contohnya bagaimana caranya menggunakan Beautiful Soup ini sudah saya sediakan di GitHub Python Scrapping. Jadi di Git saya kalian tinggal jadi kalian klik aja di URL ini. Nah, nanti kalian tinggal download. Nah, kalian akses ini sama GitHub ini dengan URL ini, kalian akses ini, terus akhirnya yang dibuka adalah ini, tinggal kalian klik code ini, setelah itu kalian download zip-nya, gitu ya. Tapi kalau semisal kalian sudah ada GitHub desktop, ketika kalian sudah download ini, ya udah tinggal kalian masukkan ini aja, open with GitHub desktop. Gitu.
Nah itu nanti sesuai dengan kondisi kalian. Tapi yang saya sarankan tetap kalian harus pelajari Git. Entah itu nanti kalian sudah daftar akunnya atau mungkin download GitHub yang desktop, gitu ya. Nanti mungkin minggu depan akan skill GitHub kalian sudah pernah belajar? Sedikit Pak, sedikit. Sedikit. Itu sudah pernah berarti ya? Atau dulu sih nyuruh kalian buat GitHub? Belum Pak. Belum. Cuma akses saja Pak. Ya akses Pak. Kalau cari tugas ketemu kayak gitu Pak banyak. Oke, akses saja ya. Jadi kalau saya sarankan besok kalian buat akunnya, gitu ya. Karena apa? Karena GitHub ketika kalian nanti kerja di bidang programmer, GitHub ini menjadi salah satu kelebihannya. Nah ini biasanya portofolio sebagai seorang programmer salah satunya adalah ini, kontribusi kalian, coding kalian seberapa sering coding, lalu diupload di Git-nya. Jadi kalau semisal ini saya melakukan 12 kontribusi, sehingga saya melakukan ada 12 kali perubahan yang saya kirim ke dalam GitHub. Nah ini codingnya ini terserah kalian entah bahas coding apa. Nah, ini kalau saya dulu aktif di Software House, ini masih seberapa, kalau sekarang sudah jarang, sehingga saya tidak seberapa sering gitu ya, karena saya fokusnya ngajar saja. Kalau dulu sempat jadi Software House sampai dengan tahun lalu ya. Nah, sehingga saya sarankan nanti kalian tinggal buat akun baru GitHub, terus nanti kalian buat repositori baru. Nah, di situ nanti tempat kalian mengumpulkan tugas, gitu ya. Enaknya GitHub ini apa? Ini GitHub itu adalah file versioning, gitu ya. Setiap kali perubahan, misal kalian membuat suatu coding isinya A, terus kalian upload lagi, kalian submit di GitHub ini, gitu ya. Nah, setelah itu kalian ada perubahan. Ini mana ya? Kalian ada perubahan. Nah, kalian upload. Nah, maka yang disimpan di dalam online itu semua perubahan itu. Nah, semisal di dalam ini Python scraping, ini ada 89 kali perubahan. Jadi perubahan awal ketika kalian upload sampai dengan yang terakhir itu ada. Saya kalau di Software House bisa sampai ratusan bahkan ribuan komitnya itu, perubahan datanya. Saya source code ini selesai saya upload, source code ini selesai saya upload. Nah, di komputer saya itu yang terupdate. Nah, tapi kalau saya pengen lihat history 3 hari yang lalu, itu saya tinggal buka yang online saja, gitu. Atau mungkin pertama kali saya upload itu seperti apa, itu ada. Sehingga di Python di GitHub ini cukup bagus, ya. Sehingga saya mencoba membiasakan kalian, entah kalian nanti menjadi seorang programmer yang fokus di sana, atau mungkin kalian sebagai software analisis atau sistem analisis, atau mungkin bukan bekerja di bidang informatika sekaligus, kalian bisa manfaatkan ini, ya. Entah kalian mungkin untuk upload video saja, atau audio, atau teks, atau apalah gitu. Nah itu, sehingga di sini ini ada dua, ya. Ada dua tipe, public sama private. Private-nya terserah kalian, ya. Kalian bisa ngupload apapun itu tanpa diketahui oleh orang lain, kecuali ya kita sendiri. Tapi kita nggak pernah akses sih. Karena apa? Karena ini yang menggunakan ini open source, yang menggunakan itu banyak orang, dan itu sudah community ya istilahnya, community dari developer yang buat kita. Oke, kita kembali lagi ke materi hari ini. Nah, yang pertama kali kalau untuk menggunakan Jupyter Notebook, sini Jupyter Notebook ya, tinggal jalankan saja. Kalau semisal Linux, kalian tinggal ngetik di terminal Jupyter Notebook, nah otomatis nanti dia akan keluar. Tapi kalau kalian tinggal jalankan Anaconda, terus klik launch untuk Jupyter Notebooknya, sehingga otomatis nanti di browser ada URL-nya. Nah, kalau untuk menggunakan Python scraping dari GitHub ini, source code yang tadi Python scraping yang ini, nah ini ketika kalian sudah download, jadi kan semisal dari zip ya, atau mungkin kalau
kalau dari zip nanti kalian ekstrak, tapi kalau kalian pakai juga desktop nanti sudah otomatis di ekstrak. Oke. Nah itu nanti kalian arahkan, biasanya itu kalau Jupyter Notebook itu bacanya di C, di C ya. Nah itu nanti kalian arahkan, misal di download atau mungkin di main dokumen, tinggal arahkan aja foldernya. Kalian buka foldernya, nah itu nanti hasil dari folder yang tadi itu isinya seperti ini. Nah itu sama ya dengan yang ini, hasilnya sama. Oke, nah ini caranya. Ya buka URL-nya, terus download. Oke, nah selanjutnya ini kalau misal kalian belum install Anaconda instalasinya, kalau misal sudah, nah ini bisa dijalankan juga dengan IDE atau mungkin sebagai text editornya pakai Spyder. Nah Spyder ini salah satu bawaan dari Anaconda, karena Anaconda itu kalau di Windows itu kalau nggak salah ada dua editornya, ada Spyder sama VS Code, Visual Studio Code. Nah kalau saya biasanya yang saya gunakan itu adalah Visual Studio Code karena dia multi platform ya. Jadi di Windows ada, di Linux ada. Dan kalau saya sudah lumayan terbiasa. Dan VS Code itu bisa untuk SSH, dan sebagainya menurut saya lebih banyak. Tapi ya konsekuensinya dia lebih berat. Oke, selanjutnya tema yang pertama tadi tentang Beautiful Shop. Sekarang tentang Scrapy. Nah, kalian sendiri sudah ada yang mendengar tentang Scrapy? Halo? Belum Pak. Belum? Yang lainnya? Iya Pak, belum Pak. Belum Pak. Yang lainnya? Apa? Enggak kedengaran? Pernah dengar tapi lupa Pak. Pernah dengar tapi lupa. Oke. Oke. Jadi Scrapy ini adalah salah satu framework gitu ya. Kalau yang tadi itu kayak kalian memasak itu ada kompornya. Jadi ada salah satu tools untuk mengotak-atik itu. Tapi kalau Scrapy ini kayak framework itu, jadi kalau kalian pengen bangun rumah itu sudah ada rangkanya. Ya, sudah ada beton-betonnya, sudah ada. Tinggal kalian pengen mempercantik itu seperti apa gitu. Rasa ya, kalau saya biasanya sambil minum, kalau sekarang nggak bisa minum itu rasa ya. Oke, kita kembali lagi. Jadi kalau misal kalian mau bangun suatu rumah, Scrapy ini kayak kerangkanya. Jadi nanti hasil dari webnya itu atau mungkin hasil dari toolsnya itu terserah kalian, gitu ya. Di sini sudah ada beberapa referensi. Ini berdasarkan dari toolsnya, kalian bisa download. Ini open source semuanya, bebas kalian download dan gratis. Dan Scrapy ini masih digunakan untuk dunia kerja, itu juga masih banyak yang menggunakan Scrapy. Beautiful Shop itu masih banyak yang menggunakan ya, apalagi untuk scraping. Nah itu sudah common, sudah umum sekali, bukan hanya di Indonesia, di luar negeri pun masih banyak menggunakan Beautiful Shop, Scrapy gitu ya. Kalau semisal ingin mendalami lagi menggunakan Selenium biasanya seperti itu. Nah kalau kalian mau baca tutorialnya, ini ada tutorialnya. Ini tutorialnya dengan PDF ya. Kalau kalian mau download PDF-nya, ini tutorialnya di versi web. Nah untuk instalasinya itu mudah sekali. Kalau kalian ada saya bahasnya versi Windows ya. Kalau versi Windows, saya coba jalankan Anaconda juga. Ini saya menggunakan Windows. Nah, pertama kalian jalankan Anaconda dulu. Ketika Anaconda sudah dijalankan, nanti Anaconda kita gambar saja. Nah ini. Nah, karena ada kan gambarnya. Ada ini IPYNP ya, konsolnya. Nah, ini yang harus kalian jalankan kalau mau jalankan untuk Scrapy gitu ya. Nah, di situ nanti kalian installnya gampang seperti ini. Pip install Scrapy gitu ya.
salah. Nah, pip install Scrapy di sana. Nah, ketika kalian install Scrapy nanti ada yang download library gitu. Tapi kalau misal trouble, insya Allah mungkin tidak. Saya sedikit menemui permasalahan instalasi Scrapy bermasalah. Kalau trouble, kalian buat environment-nya baru, gitu ya. Environment baru yang di tab selanjutnya ini ya. Yang selanjutnya environment. Nah, di environment nanti kalian buat environment baru kalian install IPY ini. QT console ya. Nah, itu kalian install. Kalau setelah itu kalian launch, kalian jalan. Nah, di situ nanti ada terminalnya. Nah, terminal itu hampir sama persis seperti kalian di Linux ya. Nah, perintah-perintahnya untuk Python di Linux itu semuanya sama di situ. Oke. Terus tinggal ini aja tekan tuliskan pip install Scrapy. Nah, ini di sini ada juga di webnya Scrapy juga ada. Nah, kalau kalian nggak mau install, kalian bisa menjalankan zipnya atau tarfarnya. Tapi saya sarankan menginstal Scrapy-nya. Karena apa? Karena ketika kalian mendownload, ini kalian harus membuild dulu. Jadi installernya itu tidak installer yang langsung bisa dijalankan, tetapi harus di-build dulu. Nah, ini agak susah. Sangat susah menurut saya. Tapi enak kalau kalian menjalankan pip install Scrapy. Kalau bermasalah, tinggal kalian jalankan environment yang baru. Nah, itu lebih solutif menurut saya. Sebentar. Saya share semuanya, jadi kelihatan tampilan di seluruh jendela. Nah, kalau tampilannya ya di Jupyter Console kan ada ya banyak. Nah, ini yang kalian jalankan itu yang ini, Jupyter Console, QT Console ini, atau mungkin CMD Prom ini juga bisa. Nah, terserah kalian nanti suka yang mana, karena itu substansinya juga sama. Kalau menurut saya CMD Prom ya lebih tepat ya. Kalau yang di IPNB nanti kalian agak bingung, karena ini backgroundnya putih, saya biasanya backgroundnya. Oke, kalau IPY Console ini lebih mirip, masih mirip sekitar notebook. Kalau CMD Prom ini baru terminal ya, bunyi seperti terminal. Nanti tinggal kalian pip install Scrapy. Kalau misal sudah terinstall, berarti dia sudah satisfied, sudah terpenuhi gitu ya. Terus sudah terpenuhi semuanya library. Oke, kita kembali lagi ke sini. Nah, untuk menjalankan Scrapy ini semisal saya coba jalankan aja di atau download ya. Ya, mata kuliah apa? itu kita buat aja di sini. Oke. Kita masuk ke situ. Ini saya contohkan langsung ya cara instalasi apa itu dari Python tadi. Yang pertama tadi adalah diinstal Scrapy-nya. Setelah diinstal Scrapy-nya, kalian arahkan di lokasi di entah di folder kalian terserah di mana. Kalau di saya Oke, perintah di Linux nggak bisa saya pakai ls, tapi dia harus pakai situ baru tahu. Nah, di sini kita membuat project baru. Ini kan kosong ya, ini kosong, ini bukan sulapan ya. Kita jalankan Scrapy start project, misal wiki feeder. Oke,
nanti otomatis dia akan membuat folder-folder baru di sini. Jadi itu adalah frameworknya. Dia membuat semua template-nya di sini. Nah, ini kan otomatis dia ada folder baru di sini Wikipedia. Di dalamnya ada folder-foldernya. Pertanyaan, padahal saya barusan buat folder baru ini. Nah, kalau kita mengikuti tutorialnya dari mereka, dan itu apa yang bertanya? Atau suara itu? Ada? Oke. Nah, Belum lanjut. Boleh. ada yang bertanya? Boleh? Ya, silakan. Yang Scrappy itu termasuk library-nya atau bukan ya? Soalnya kan di-download tadi, yang diinstal. Oke. Oke, jadi kalau Beautiful Soup sama apa itu apa namanya tadi? Nah, ini saya buat listnya ya, pip list. Ini berarti semua library yang ada. Nah, di sini kalau kita list, dua-duanya itu sebenarnya sama-sama library dari Python. Di sini ada Scrappy. Apa itu yang pertama kita cari Beautiful Soup. Beautiful Soup. Nah, ini ada ya Beautiful Soup. Terus sama Scrappy. PCRS Scrappy. Ya, ini ada ya Scrappy. Jadi dua-duanya sebenarnya itu adalah komponen dari Python, gitu ya. Sama-sama komponennya dari Python. Tapi kalau Scrappy dia itu sifatnya kayak framework, gitu ya. Kalau dia disebut library, sebenarnya dia juga library, tapi dia library yang cenderung seperti framework karena dia juga diinstal, tetapi dia kalau untuk menjalankannya itu ada fungsi-fungsi khusus seperti tadi ya. Kita jalankan di sini Scrappy Start Project Wikipedia. Maka dia otomatis membuat folder baru Wikipedia. Di sini otomatis di sini ada di subfoldernya juga ada, subfoldernya juga ada, di sini juga ada, gitu ya. Jadi dia otomatis membuat suatu folder yang berisi komponen-komponen yang siap saji, siap kita customize untuk menjalankan sesuatu, gitu ya. Berbeda dengan Beautiful Soup. Kalau Beautiful Soup tadi cuma diimpor saja. Contohnya Beautiful Soup ini ada. Nah, kalau Beautiful Soup, nah ini tinggal di URL open, terus di Beautiful Soup extract, itu aja. Jadi cukup menjalankannya satu fungsi di sini. Terus nanti tinggal cara-caranya dia gimana apa. .get atau .title atau yang lainnya, dia menjadi suatu objek di sini Beautiful Soup. Tetapi kalau Scrappy dia framework, sehingga ketika dia diinstal dia akan menjadi suatu library yang nanti di dalamnya sudah tersedia folder-folder atau file-file di dalam folder tersebut. Oke, dari sini paham? Iya Pak, makasih Pak. Oke. Nah, kalau misal kita sudah selesai tadi ya buat start project, kita ngikutin tutorialnya dulu yang default. Jadi kita masuk ke CD Wikipedia-nya, masuk ke dalam foldernya ya, folder Wikipedia yang tadi. Nah, masuk ke dalam folder ini. Setelah itu kita jalankan Scrappy dan Speeder example.com. Ini adalah mengikuti tutorialnya. Jadi dia otomatis akan membuat file Speeder example di dalam Speeder. Nah, dia otomatis buat example di sini. Nah, kita tinggal jalankan selanjutnya. Kita jalankan yang tadi. Cara menjalankannya yang ini. Nah ini ya, menjalankan crawlernya Scrappy crawl article. Tadi kita membuat example, tadi Scrappy crawl example. Nah, otomatis dia akan menjalankan fungsi ini. Nah, ini otomatis dia menjalankan fungsi-fungsinya, terus dia mengakses example.com, gitu ya. Hasil example itu seperti apa dan seterusnya. Gitu ya. Jadi di sini ada hasil requestannya, prosesnya, metadatanya seperti apa, gitu ya. Nah ini nanti hasilnya bisa disimpan dalam file CSV,
atau mungkin ditampilkan di sini saja dan seterusnya, atau mungkin dimasukkan ke database. Nah, itu nanti tinggal pemrosesan selanjutnya. Nah, kita kembali lagi dulu. Nah, di dalam Scrapy ini saya juga sudah menyediakan contoh juga, tapi di mata kuliah yang lain dulu. Speech atau speakers. Oh ini, Scrapy with speaker size. Yeah. Hands on. Scrapy kecil. Nah ini ya, ini sama. Jadi kalau file yang di sini, ini cara penggunaan yang lainnya. Jadi ini untuk coding-coding ini sudah saya buat di dalam file di sini. Nah tinggal dieksekusi aja. Ini kalau mengeksekusi sama ya tadi ya. Caranya tinggal di Scrapy crawl. Kalau ini beda file. Ini artikel. Di sini name-nya adalah artikel. Di sini kita buat artikel. Nah, otomatis dia mengambil data artikel dari Wikipedia. Karena ini targetnya adalah Wikipedia dan ini nggak ada spasinya ya. Ini karena saya copy dari coding ke sini, dia otomatis kasih spasi. Nah, ini otomatis dia mengambil control Wikipedia. Ya, nah ini yang hasilnya ini aja sebenarnya. Titelnya Python Programming Language. Nah, ini yang saya ambil. Setelah itu yang pertama adalah title main page. Itu aja. Jadi intinya mengambil dua baris ini itu bonus sekali ya isinya. Ini semuanya ini yang nggak penting. Sebenarnya yang penting itu cuma ini aja yang saya ambil. Title main page sama title Python Programming Language. Sesuai dari item parse name. Title is. Sebenarnya title is itu yang atasnya. Nah, sedangkan yang datanya adalah itemnya kan. Nah ini. Oke. Nah, sehingga Scrapy yang dibutuhkan yang pertama adalah Python. Setelah itu butuh Scrapy-nya, install Scrapy-nya. Nah, kalau membuat project-nya, ini framework-nya. Jadi yang pertama ketika Scrapy-nya sudah terinstall, dia butuh di start project. Nah, dari start project baru kalian customize buat code function-nya, entah itu code atau artikel. Ini kalau kalian cari di Scrapy website-nya itu ada banyak sekali tutorialnya. Nah, tinggal kalian jalankan saja. Jalankan yang tadi ya, crawl tadi ya. Nah, di sini ada loggingnya. Kalau misal ada error-errornya atau apa, itu bisa disimpan ke dalam suatu file .log ini. Terus hasil outputnya, meskipun di sini ada dua baris saja, itu bisa dijadikan CSV, JSON, XML, atau mungkin disimpan langsung ke dalam database. Jadi saya kembali ingatkan ini ya. Jadi kalau kalian mau belajar sesuatu, itu kalian harus baca dulu dokumentasi. Meskipun itu gampang atau susah, jangan sampai seperti gambar. Oke, itu aja. Ada yang ditanyakan dari sini? Pak, permisi mau tanya. Buat yang framework di Scrapy itu tadi, itu maksudnya gimana? Scrapy? Yang dimaksud dengan framework gimana itu? Gimana? Kayak apa sih bentuknya framework itu? Oh, framework. Iya. Framework kayak apa sih framework? Oke. Iya. Kita belajar dulu apa sih artinya. Oke, terima kasih pertanyaannya. Mungkin ini tadi Oke, jadi kalau kita ngomongin framework itu adalah suatu gampang yang bisa jadi
Hmm, ada gambar. Nah, ini jadi framework itu kayak tools gitu ya, yang dia siap sedia toolnya toolkit ya, framework toolkitnya. Toolkit profit set. Nah, gampangannya framework itu kayak gini. Jadi dia kayak toolkit set. Jadi dia sudah jadi satu set yang lengkap gitu ya. Jadi kalian mau bangun, nah kalian sudah disediakan banyak hal gitu ya. Itu adalah framework. Jadi ketika kalian mau bangun suatu rumah yang tadi itu ada kerangkanya. Nah, kalau semisal digambarkan seperti toolkit, dia itu komplit. Jadi toolkitnya itu ada banyak gitu ya. Banyak akhirnya ngefeknya ke dalam learning rate-nya. Learning rate itu bagaimana kalian membacanya. Kalau Beautiful Shop itu kalian tinggal buka collab saja, terus kalian pilihnya dalam artinya, terus jalankan Beautiful Shop atau mungkin ini aja daripada itu nanti kita masuk ke Viva import. Oh ini ada, oh oh iya view if so partners beautiful shop, biasanya apa tuh saya lupa. Beautiful shop, beautiful shop 4 sudah benar. Beautiful shop 4. Jadi kalau beautiful shop itu sebenarnya dia, kita kembali lagi ke beautiful shop. Beautiful shop itu bukan framework. Kenapa? Karena ketika kita Embrace ini yang kemarin kita apa ya? Oh ini tes ya. Nah kalau semisal di sini sebenarnya import kita jalankan Beautiful Shop jalan di Google Colab, tapi kalau Stripe tidak bisa jalan di sini karena dia agak kompleks ya, karena dia butuh beberapa file. Katanya itu saya salah ya. Ada yang tahu tulisan saya salahnya di mana? Oke, kita download ini aja. Saya sudah download tapi dia di Linux, jadi agak susah. Ah ini aja ini. Langsung browsing. Temple Beautiful Shop. Import Beautiful Shop saja. Beautiful gini ya? Atau satu lagi ini?
yang B-nya itu harus besar. Nah, kalau semisal menjalankan ini ya, sama ya. Jadi kalau kalian tadi Python scraping kalian download, ini sudah ada. Salah. Ctrl C, Ctrl V. Nah, kalau dari sini saja dia sudah bisa jalan. Dia open, oh ini cuma ada di bawah. Oh, video version belum bisa import. Kelihatan kodenya saya? Kelihatan kodenya? Kelihatan. Pak. Oke. Jadi kalau untuk apa itu Beautiful Soup, jalankannya itu gampang. Tinggal kalian import Beautiful Soup-nya, terus kalian masukkan URL-nya, terus kalian URL-nya itu tinggal dipaste menggunakan Beautiful Soup. Setelah itu ditampilkan, sudah hasilnya ada. Interesting title ini ambilnya dari Python scraping ini ya. Jadi kalau misal ini dibuka websitenya ini kan website yang di Excel. Nah, sebenarnya kita ngambil ini detailnya ini aja, menggunakan coding di sini. Nah, gimana cara ngambil codingnya? Dia ambilnya berdasarkan dari H1-nya ini. Nah, di sini kan ada tagnya H1. Nah, kalau di sini dia Beautiful Soup di read HTML parser, jadi dia akan diparsing berdasarkan HTML. Jadi tag-tagnya di sini semua adalah HTML. Semisal print bs.h1, berarti dia akan mencari di sini tagnya H1 itu ada siapa sih? Ya, uninteresting title. Maka yang kembalikan yang di print di sini adalah interesting title. Kalau saya print di sini adalah ps.div, nah, maka isinya yang ditampilkan lorem ipsum Dulur Ahmad ya. Nah, ini adalah isinya ini. Jadi yang tadi saya sebenarnya sudah akses website ini terus ambil isinya, gitu ya. Nah, ini menggunakan Beautiful Soup, simple, sederhana, sekali jalankan kalian harusnya paham. Gitu ya. Mungkin nanti butuh pengendapan dulu. Tapi kalau Scrappy itu lebih susah karena apa? Ya yang tadi ya. Jadi ketika kalian menjalankan, yang kalian jalankan itu adalah di sini. Nah, berbentuk bentuk terminal ini ya. Oh, nggak bisa ya. Nah, nanti di sini ada file-filenya dia. Karena dia adalah framework, jadi dia otomatis akan membuat kumpulan file. Gitu ya. Nah, kumpulan file ini yang akan mendukung dia untuk menjalankan tugasnya. Nah, substansi dan frameworknya itu ada di situ, kayak yang tadi ya. Jadi dia itu ada library-library yang nanti digunakan untuk menjalankan perintahnya di situ. Apakah bingung? Yang bertanya tadi? Agak belet ya penjelasannya. Iya Pak, bingung. Oke, jadi saya kembali lagi. Perbedaannya, kalau ngomongin perbedaannya antara Beautiful Soup sama Scrappy, Beautiful Soup itu sederhana. Nah, cuma library saja. Jadi dia diimport terus dijalankan, sudah selesai, bisa ya. Tetapi kalau Scrappy, nah dia agak kompleks. Karena apa? Karena dia itu filenya itu komplikasi ya. Jadi kalau kita buka Wikipedia, hasilnya seperti ini. Jadi sebenarnya ketika tadi itu ngebuat project yang tadi ini
dijalankan ini. Nah, ini kan ada banyak sekali filenya sama. Jadi Wikispeeder ketika dia di create project, kalau Wikispeeder itu harus di create projectnya secara terminal dulu. Kalian harus jalankan secara terminal, baru nanti dia akan membuat project. Mana create project? Oke, kita lihat di sini aja. Nah, kalau di APT ini harus kalian start project dulu, baru otomatis dia akan membuat seperti ini, kumpulan file yang nanti kalian baru bisa gunakan untuk men-scraping. Nah, ini adalah frameworknya ketika pertama kali harus dijalankan. Nah, selanjutnya kalian itu harus melakukan pengeditan, ya, sama yang tadi kayak game speeder ini. Tapi kalau yang kita tidak, dan cukup membuat suatu file di dalam speeder ini, file yang di dalam subfolder Wikispeeder, ke dalamnya Wikispeeder lagi, terus dalamnya speeder, ya, dalam sini. Jadi dia ada banyak. Nah, ini ya, buatnya di sini. Misal saya buatnya file apa gitu ya. Nah, kan buatnya di sini. Nah, sini nanti yang akan kalian utak-atik gitu ya. Nah, ini mungkin substansinya framework itu kumpulan file gitu ya, kumpulan file untuk menjalankan suatu tujuan gitu ya. Sehingga dia disebut sebagai framework karena banyak file untuk menjalankan. Tetapi kalau Beautiful Shop tidak, cukup satu saja, substansinya di situ aja. Jadi Beautiful Shop itu cukup satu file. Di file di sini misal di collab aja, ini kan satu file sebenarnya, itu bisa jalan. Tetapi kalau Scrapy multi, jadi banyak sekali file, ada OOP-nya, object oriented-nya. Satu file ini fungsinya tertentu, file ini fungsinya tertentu. Nah, ada object oriented-nya. Nah, dari situ paham, Mbak? Ya Pak, lumayan. Terus Pak untuk kalau misalnya merubah-rubah sesuai tujuan kayak yang Bapak bilang tadi itu, ya di terminalnya atau di mana? Caranya gimana Pak? Oke, yang dibahas ini yang di Scrapy atau yang di Scrapy? Yang di scraping-nya. Di Scrapy. Oke. Jadi lebih enaknya kita di Scrapy. Misalnya buat Scrapy. Nah, kalian belajar di Scrapy yang nah, kita buka aja Scrapy-nya. Nah, di sini nanti kalian buat ini yang ikuti langkah-langkah ini. Scrapy import. Ini sudah agak fancy. Dokumentasinya yang Scrapy yang tipe lama itu. Scrapy. Jadi yang nanti kita otak-atiknya seperti tutorial di sini itu adalah kalian harus membuat folder baru. Foldernya kalian buatnya itu di dalam speeder. Jadi nanti ketika kalian buat suatu project, misal di sini namanya Wikispeeder, nah kalian buka Wikispeeder, pasti di dalamnya lagi ada namanya yang sama, Wikispeeder lagi. Nah kalian buka, nah terus yang terakhir itu ada folder namanya speeder. Kalian buka, nah di situ kalian baru buat file yang baru, gitu ya. Nah ini yang bagus ini ya, doc speeder ini. Nah seperti yang tadi saya sampaikan bahwa kalian buatnya itu di dalam speeder, folder speeder. Misal kita mengikuti tutorial doc Scrapy ini ya, Scrapy, dokumentasi Scrapy-nya.
Saya copy paste di dalam chat kalian, saya enter. Pertama-tama yang kita lakukan adalah dalam file ini kalian buat new file baru, teks dokumen aja, judulnya mengikuti di sini. Kita semisal ambil quote, jadi ini tujuannya mengambil quote, kalian tinggal rename ini, yes. Jadi di sini sudah ada namanya quote speeder create. Terus kalian edit pakai editor kalian, terserah, bebas kalian membuat editornya. Nah, tinggal masukkan ini aja, nomornya, di save, udah, baru kalian jalankan ini tadi. Nah, cara menjalankannya mau nggak mau harus kalian pakai terminal gitu ya. Dan menjalankannya di folder ini tadi saya nyimpannya dengan Embrace gitu ya, ini beda ya ini. Kita masuk ke Embrace. Filter ya, filter masuk Wikipedia. Oh ini sudah folder utamanya di scrappy.cfg. Kalau misal ada file itu berarti kita sudah di apa itu main konfigurasinya. Jadi di situ kalau kalian mau menjalankan crawlingnya itu jalankannya di sini. Scrappy. Nah ini ya, project top level itu adalah di dalam file folder yang kalian tadi buat, Wikipedia ini. Scrappy, crawl. Nah, tadi kalian buatnya di sini namanya adalah quotes, sehingga yang dipanggil di sini juga sama quotes juga. Nah, otomatis dia nanti scrapnya sendiri. Nah, di sini ada error, berarti ada komponen yang belum dibuat, gitu ya. Apakah itu? Name Scrappy is not defined. Scrappy. Oh, sepertinya ada judulnya yang belum kita pasti. Nah, ini kalau ada kayak gini, nah, ini berarti sudah diambil. Nah, ini targetannya dari file ini, yaitu menyimpan hasil dari scrapingan dari quotes ini. Nah, itu ke dalam file HTML, gitu ya. Jadi otomatis nanti di dalam sini, di dalam folder utamanya keluar quote 1 sama quote 2. Kalau dibuka, nah ini ya, keluar hasilnya ini, gitu. Dari sini paham? Kalau kalian mau explore itu kalian bisa ikuti tunjuk di sini ya. Nah, gimana? Masih abstrak? Kayak gitu kan bikinnya itu di apa folder yang slider tadi ya Pak? Awal-awal Ya, tergantung kalian buat. Ya, ketika kalian buat tuh ini adalah top level dari projectnya ya. Top level projectnya adalah di sini. Karena tadi kan kita buatnya di Embrace ini, kita buat start projectnya di sini. Nah, ini belum tentu Wikipedia. Bisa kalian buat misal nama kalian atau mungkin mata kuliah ini atau nama ubara, terserah kalian, gitu ya. Nah, tetapi konsekuensinya nanti di sini namanya sama, gitu ya. Nah, itu nanti tidak berpengaruh. Nama project atau nama folder utama tidak berpengaruh pada coding kalian, gitu ya. Nah, cara pemanggilannya di sini tetap yang dibuat tadi, code-nya tadi. Jadi di sini nanti ada namanya, code speedernya. Nah, ini nanti apa? Terserah kalian. Nah, ini nanti yang digunakan untuk manggil ketika dia dijalankan, gitu ya. Nah, sehingga komponen utamanya adalah execute. Nah, ini ada ya, crawl,
Scrappy. Scrappy kecil aja. Scrappy roll quotes. Nah, jadi quote ini adalah nama yang nanti dibuat di fungsinya. Nah, fungsi dasarnya ini. Nah, di sini nanti ada namanya. Nah, namanya dia nanti dipanggil di ketika eksekusi. Kalau quote kita buat file quote tadi di direktorinya di sini. Nah, quote feeder. Nah, nanti terus namanya adalah quote. Nah, cara panggilnya juga sama, scrappy crawl quote. Terus nanti kita buat artikel atau example. Jadi scrappy crawl example dan seterusnya. Gitu ya. Paham dari sini? Oke, pertanyaan Mbak Farah tadi sudah lengkap ya? Terima kasih Pak. Oke. Yang lainnya mungkin ada yang ditanyakan? Oke, saya lanjutkan dulu. Mungkin ada oh, sudah selesai ternyata yang tadi itu. Oke, ada yang ditanyakan lagi? Ada? Saya masih berikan kesempatan kalian karena setelah ini saya akan berikan tugas levelnya isi dulu lah untuk pertama ya. Untuk mainan kita buat isi dulu. Counting, apakah ada masih on counting? Iya, masih Pak. Oke, minta tolong ingatkan nanti ya setelah terawih kalau saya belum atau setelah terawih atau mungkin sekitar jam 9-an, ingatkan saya kalau saya masih belum submit tugasnya ya. Saya akan buatkan tugas di Google Classroom. Saya yang buat tugas saya deadline yang kerjakan adalah kalian ya. Nah, itu deadline-nya adalah minggu depan seperti biasa hari Kamis jam 12 malam. Nah, itu tugasnya isi, saya bilang isi karena kita bahas cuma tentang beautiful shop saja. Yang selanjutnya nanti scrappy itu di minggu depan lah. Kita fokus saat ini beautiful shop. Ya. Kalau misal kalian sudah paham beautiful shop, baru nanti utak-atiknya di scrappy. Oke, dari sini apakah ada yang ditanyakan? Tak mau tanya itu untuk tugasnya beautiful shop itu maksudnya kita disuruh percobaan seperti bapaknya itu tadi kan? Iya, jadi nanti ada suatu tugasnya gambarannya ya. Kalian kan tahu website Ubara, gitu ya. Nah, kalau yang tadi kita kan yang di scraping itu kan yang quote ini ya. Nah, quote itu di scraping dan lain-lainnya. Atau mungkin contohnya tadi di sini fitur scraping atau mungkin ini kan URL. Jadi beautiful shop sama scraping ini yang diambil itu adalah suatu website, gitu ya. Website di situ yang berbentuk ekstensinya HTML, gitu ya. Atau mungkin apapun lah itu yang di situ adalah website, gitu ya. .php atau mungkin apapun itu, pokoknya selama dia adalah website dia bisa di scraping, gitu ya. Nah, nanti yang kita scraping adalah website. Ini sudah pernah saya berikan tugas, ini saya sudah gambaran. Ada yang nanti semisal men-scraping semua artikel dari artikel, meng-scraping semua artikel. Ini kan banyak kan artikelnya, ada 2 halaman. Saya ingin kalian ambil semuanya itu menggunakan beautiful shop. Itu masih bisa kan beautiful shop untuk merasakannya. Kalian ambil judulnya, kalian ambil URL ininya, kontennya. Saya nggak pengen yang ini yang kalian ambil, tapi yang konten yang diambil adalah yang ini. Nah, seperti ini kan konten aslinya kan banyak, tapi harus diklik dulu. Beautiful shop bisa satu file, dia otomatis nanti dia ambil subnya ini, ya. Kalian masukkan URL-nya ini, terus dapatnya itu ini itu juga sudah bisa, gitu ya. Saya mengatakan itu karena apa? Karena saya sudah mencoba sendiri. Nggak usah saya tampilkan, nanti kalian foto, nanti kalian bisa gitu ya. Kalian print screen gitu. Nah, jadi ini gambarannya seperti itu. Kalian scraping website
Bara dengan Beautiful Soup. Nah, kabarnya seperti itu. Detailnya nanti di Google Classroom. Deadline saya berikan tugasnya itu adalah nanti jam 9. Kalau belum saya keluarkan di Google Classroom, berarti saya lupa. Saya minta tolong untuk kompinya mengingatkan kalau misal jam 9 atau setelah terawih nanti belum muncul soalnya. Iya, Pak. Oke? Kompi? Iya, Pak. Jam 9 nanti ya, Pak. Halo? Halo? Tes. Halo? 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 Tapi tidak ada suaranya kok. Halo? Ya, putus. Gimana? Oh iya, Pak. Sudah paham Koneksi. ya? Iya, Pak. Siap. Jam 9 ya, Pak. Oke, yang lainnya ada yang ditanyakan? Saya berikan waktu 3 sampai 5 menit.